Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai ya Bayesian inference untuk distribusi normal ya. Nah, kalau kita tahu distribusi normal itu kan punya dua parameter yaitu mu dan juga sigma kuadrat ya, varian dan juga rata-ratanya kan. Nah, kemudian kalau kita lihat fungsi densitasnya atau normal likelihood itu adalah seper ini ya, kalian sudah hafal mungkin dan panjang ya. Ini sebenarnya sudah sering dihafalkan ya ketika saya dulu S1 karena ini distribusi normal itu kan untuk ngecek banyak hal ya, terutama di regresi itu kan butuh asumsi normal dari suatu residualnya kan. Jadi memang persamaannya panjang tapi ya bisa dihafalkan lah. Ya, pertama kita lihat ini ada seper akar 2 pi sigma kuadrat dikalikan dengan eksponensial min yi min mu kuadrat dibagi dengan 2 sigma kuadrat ya, kayak gitu. Oke, kita hapus dulu. Nah, jadi seperti biasa kalau misalkan kita kalikan ya untuk semua pengamatan I berjalan dari 1 sampai N, maka yang konstan itu akan hanya ya perkalian ya, contohnya ini konstan nih 3x kuadrat misalkan ya. Kalau misalkan ini kayak gini I 1 sampai misalkan 5 ya berarti ini 3 kali 5 gitu aja kan, atau 3 pangkat 5 gitu ya, bukan 3 ya 3 pangkat 5 ya, 3-nya 5 kali ya, 3 pangkat 5 gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau misalkan di sini berarti pangkat n ya, karena kan kita tidak tahu n-nya berapa. Makanya kita di sini 2 pi sigma kuadrat pangkat min n. Kenapa min? Karena ini di bawah ya. Kalau naik ke atas jadi min. Makanya min n bagi 2. Kenapa 2? Karena ini akar. Nah, jadi ini kan hilang akarnya, makanya perlu dibagi. Jadi seperti itu, ini 2 itu dari akarnya yang dihilangkan, minus itu karena dia naik, bukan di pembagi. N itu karena kita sebanyak n kali ya, perkalian. Oke, kita hapus dulu. Nah, kemudian di sini kita lihat kalau biasa, kalau eksponensial itu berarti kan E pangkat sesuatu ya, misalkan eksponensial 5. Berarti ya E pangkat 5 sebenarnya gitu ya. Jadi karena perpangkatan seperti biasa, kalau perkalian kayak gini masuk perpangkatan jadi sigma gitu ya. Jadi ini menjadi sigma yi min mu kuadrat ya, yi min mu kuadrat. Yang bawah ini jadi konstanta di depannya gitu ya, maju. Oke, makanya hasilnya seperti ini ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat ini bisa dijabarkan alias yang di dalamnya ini yi min mu kuadrat ini bisa dijadikan seperti ini. Sisanya sama kok. Sama kan? Sama. Kayak gitu, hanya di-expand aja dari bentuk yang kuadrat kayak gini, dijabarkan, dikeluarkan. Ya, again ya, kalian bisa gunakan yang atas atau yang bawah bebas. Oke, kemudian seperti kita ingat bahwa selain likelihood, ini kan likelihood. Nah, kita butuh prior kan? Nah, kalau prior tadi binomial pakai beta. Kemudian Poisson kita pakai gamma gitu ya. Kalau distribusi normal, dia priornya juga normal di sini, unik ya. Jadi normal dengan parameternya mu 0 dan sigma 0 kuadrat. Kayak gitu. Jadi seperti biasa untuk menghitung distribusi posterior kita butuh yang namanya likelihood dikalikan dengan prior. Nah, likelihoodnya kita sudah hitung ini kan. Nah, tinggal dimasukkan aja ini. Nah, dimasukkan aja. Kemudian untuk priornya itu kan distribusi normal aja ya biasa ya, dengan mu 0 dan sigmanya itu sigma 0 kuadrat. Sigma 0 kuadrat dan mu 0 itu artinya kayak konstanta gitu ya. Jadi kita bisa taruh di sini. Contohnya ini 2pi tetap 2pi karena konstanta. Kemudian sigma, nah ini kan di replace sama sigma 0 kan. Ya, jadi sigma 0 kuadrat. Ini sigma min 2 gitu ya. Kayak gitu. Kenapa ini kok 2 ini kuadrat gitu kan ya. Nah, sebenarnya itu kalau dia dijabarkan ke bawah berarti ini harusnya minus ya, ini harusnya plus ya. Ya, ini kesalahan nih, kan mengikuti yang ini. Ya, jadi ini harusnya sama. Jadi ini 2pi, ini 2pi, sigma kuadrat, ini sigma 0 kuadrat. Kemudian ini min n per 2, ini min setengah. Kenapa? Enggak n. Karena ini tidak dilakukan perkalian kayak gini ya, I1 sampai n. Karena kan ini distribusi prior. Jadi distribusi prior itu tidak seperti likelihood. Likelihood itu pengamatan kan. Jadi likelihood itu
tulisannya jelek ya, bentar ya. Likelihood itu kan diambil dari sampel. Nah, sampel kita sejumlah n gitu kan, makanya dia perkalian i sampai n gitu kan, i sama dengan 1 sampai n. Nah, sedangkan prior itu bukan dari sampel, artinya pengetahuan masa lalu. Nah, jadi cuma sekali, makanya 1/2 gitu. Nah, kemudian eksponensial sama eksponensial, yang ini sama-sama, bedanya ini sigma 0 kayak biasa. Kemudian yang di dalam ini kan yang sudah di-expand. Yang sebelum di-expand apa? Yang ini kan i min mu dikuadratkan. Mu min mu 0 dikuadratkan. Sama kan? Yang tadinya mu ini jadi mu 0 karena kan parameternya ini mu 0. Nah, yang yi karena ini kan sampel, makanya y1, y2, y3 gitu kan ya. Jadi data pengamatan, makanya kita pakainya mu karena bukan pengamatan, tapi dari distribusi yang aslinya. Jadi mu min mu 0. Oke, itu asal muasalnya kayak gitu. Nah, kemudian sampai step ini ya penyederhanaan aja ya. Jadi kayak saya nggak akan bahas, ini terlalu rumit untuk dijelaskan di sini, tapi pada intinya ini disederhanakan, digabung-gabungkan ya. Akhirnya mendapatkan yang bawah ini, kemudian ini dan ini. Ya. Jadi hasil akhirnya itu kan yang ini ya. Nah, dalam distribusi normal itu kan kita ingat ya bahwa density-nya itu ini. Jadi berapa tadi? Akar 2pi sigma kuadrat eksponensial min x min mu kuadrat dibagi dengan 2 sigma kuadrat, sama kayak yang atas ya. Dulu kita hapus dulu. Ini ingat-ingat ya. Ini sama kayak yang ini. Kita hapus dulu. Sama yang ini kan. Sama kan? Ini kan karena min n per 2 aja kan. Jadi harusnya ini kalau dibenerkan, bukan dibenerkan ya. Kalau dipangkatkan kayak gini, 2 sigma kuadrat pangkat n gitu ya. Nah, ini kayak gini. Nah, tapi karena ini pengamatan ya, jadi sampel ada n-nya. Kalau bukan sampel tidak ada n-nya. Jadi kan sama nih. Nah, kalau ada pengamatan pangkat n, karena ini bukan pengamatan ya, kayak gini aja. Kayak gitu ya. Udah sama. Kemudian eksponensial, ini juga eksponensial sama. Kemudian min x min mu kuadrat. Ini y min mu dikuadratkan, kan? Sama kan? X min mu dikuadratkan, sama. Pembaginya 2 sigma kuadrat. 2 sigma kuadrat sama persis sama yang ini gitu kan ya. Nah, jadi sebenarnya seperti itu. Maka ini hanya pengulangan saja. Nah, kemudian ini itu setara dengan yang bawah yang kanannya ini. Jadi karena ini konstanta, kita bisa dihurufkan. Jadi makanya eksponensial, ini eksponensial dari 1/2 sigma kuadrat. Ini kan 1/2 sigma kuadrat dari x min mu dikuadratkan. X min mu dikuadratkan itu kalau dijabarkan, disederhanakan hasilnya ini. Kayak gitu. Loh, tadi bukannya katanya ini? Iya, kayak gini ya. Tapi kalau kalian lihat ini tuh sama sebenarnya. Jadi kayak y kuadrat, ini x kuadrat. Nah, istilahnya di sini y, di sini x gitu aja ya. Y kuadrat, x kuadrat, min 2x mu, min 2 n mu y bar gitu kan ya. Nah, kemudian yang ini enggak dihitung lagi. Jadi disederhanakan. Nah, seperti itu. Jadi bentuk distribusi normal itu sebenarnya kayak gini. Ya, jadi kayak gini sih secara lengkapnya. Tapi secara sederhana itu kayak gini. Nah, jadi kalau kalian lihat di persamaan terakhir, kita kasih warna merah ya biar jelas ya. Yang bawah ini itu kan min setengah, mana? Min setengah gitu kan. Kemudian sigma kuadrat ini konstanta, nggak perlu dihiraukan. Bukan nggak dihiraukan ya. Jadi kita mau cari malah ini sigma kuadratnya berapa. Kemudian ini x kuadrat itu mu kuadrat di sini. Penulisannya ya, di sini x kuadrat, di sini mu kuadrat. Kemudian kalau di sini y kuadrat, hanya perbedaan notasi aja. Kemudian 2x 2 mu. Nah, ingat ya, ini mu, ini x, ini y, ini y gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan di sini mu tilde, ini sigma tilde. Kita kasih warna yang berbeda. Nah, ini mu tilde, sigma tilde. Jadi yang kita cari adalah mu tilde dan sigma tilde. Nah, kalau di sini apa berarti? Ya ini ya. Ini adalah si sigma tilde-nya. Ini adalah mu
tilde gitu. Nah, jadi mu-nya berapa? Mu-nya adalah ini, n y bar kali sigma 0 kuadrat ditambah dengan mu 0 kali sigma kuadrat dibagi dengan ini. Makanya ini didapatkan ya. Nah, ini itu dari sini. Ya kan sama ny bar kali sigma 0 kuadrat tambah mu 0 kali sigma kuadrat. Kemudian n sigma kuadrat yang ini ya ditambahkan dengan sigma kuadratnya. Kayak gitu. Nah, seperti itu. Kemudian yang ini dari mana? Sigma kuadrat tildenya ya. Dari yang ini. Ya kan? Kenapa demikian? Karena ruwet, kita hapus semuanya dulu aja biar bersih. Ya, kita hapus semuanya biar bersih. Oke, kita ingat-ingat lagi ya. Kita pakai merah. Kita ingat-ingat di sini main. Ini main. Oh, ini hapus dulu biar bersih. Kemudian 1, ini 1. Oh, atau kita biar kecilkan aja ya. Oh, kita hapus dulu. Oh, ini udah paling kecil ya. Oke, jadi ini main, ini 1, ini 1, ini 2, ini 2, ini x kuadrat, mu kuadrat, min 2x, min 2 mu. Berarti sisanya hanya cuma ini kan, mu. Berarti ini ya, mu, ya kan? Di belakangnya 2 mu kan? Makanya mu-nya ini kayak gitu. Oke, kita sekarang ke sigmanya. Sigma kuadrat. Ini sigma kuadratnya. Oke. Loh, tapi ini di bawah. Di bawahnya 1 gitu ya, 1 per ya. Ini di atasnya 1 per. Ini pembilang, ini penyebut. Jadi tinggal dibalik gitu ya. Jadi ini sigma kuadrat kali sigma o kuadrat. Jadi pembilangnya sigma kuadrat kali sigma o kuadrat. Yang ini jadi bawahnya n sigma o kuadrat ditambahkan dengan sigma kuadrat. Kenapa dibalik? Ya tadi karena kalau kita hapus, karena di sini tuh pembilang ya, ini 1 dikali ini pembilang. Nah, yang ini itu sebagai penyebut di sini. Jadi harus dibalik. Makanya hasilnya ini. Ya, balikannya. Nah, itu kayak gitu. Jadi seperti itu. Kita sudah dapatkan rata-rata posterior dan varian posterior. Kalau di distribusi normal biasa kan rata-ratanya ya udah mu, variannya adalah sigma kuadrat. Kalau di sini mu tildanya posterior rata-ratanya itu adalah rumusnya ini, dan sigma kuadrat tildanya atau rata-rata varian posteriornya adalah ini, kayak gitu. Oke, mungkin nanti kita lanjutkan ke inference untuk min dan varian pada normal data. Jadi bedanya apa yang sama sekarang? Kalau sekarang itu minnya kita cari, tapi kita variannya tidak diketahui, gitu ya. Nah, kalau sekarang min dan variannya kita sama-sama tidak tahu, kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian. Kita lanjutkan di video selanjutnya.